Halo, assalamualaikum, bagaimana kabarnya sobat muda? Jumpa lagi bersama saya di Hesti Dermaja Cooking. Akan berbagi resep rawon setan ala dapur Hesti Dermaja. Untuk itu tetap bersama saya, tonton terus videonya, jangan di skip karena akan banyak tips di tayangan video rawon setan ini yang akan saya bagikan pada sobat muda semua. Dalam pembuatan rawon ini yang pertama kali harus diperhatikan adalah penggunaan kluwak, dan kluwak itu sendiri adalah merupakan bumbu rempah yang rasanya gurih dan enak, khususnya pada sayur rawon yang akan saya buat hari ini. Dan ini adalah beberapa contoh dari kluwak yang sudah saya pecahkan, lalu akan saya ambil daging dalamnya untuk campuran bumbu utama dari rawon ini. Dan untuk memilih biji kluwak yang bagus, saya akan bagikan tipsnya ya, yang antara lain yaitu terasa berat dan koplok saat dipegang. Ketika dipecah seperti ini, daging kluwak berwarna hitam pekat. Jika warnanya agak kecoklatan, itu artinya biji kluwaknya masih muda ya. Satu lagi, jika daging buah berwarna abu-abu dan berjamur, itu tandanya kluwak tidak layak untuk digunakan karena akan berpengaruh pada rawonnya, yaitu akan berasa pahit ya sobat muda. Jadi seperti itu tips pemilihan kluwaknya. Berikutnya saya akan bagikan resep bumbu rawonnya yang antara lain 1 unggul bawang putih, 2 genggang bawang merah, kemudian saya gunakan laos muda yang sudah saya kupas dan saya cuci ini sobat muda. Lalu di sini ada kunyit yang sudah saya kupas juga, kemudian saya gunakan jahe, lalu di sini saya gunakan juga 2 biji kencur. Setelah bumbu-bumbu ini saya kupas, kemudian akan saya cuci bersih, lalu nanti akan saya blender. Tetapi sebelumnya tambahan bumbu di sini saya gunakan sedikit jinten, jadi seperti ini ya, setengah sendok teh jinten, kemudian 2 sendok teh ketumbar yang sudah saya haluskan atau ketumbar bubuk. Selanjutnya saya akan mengambil buah dari kluwak yang tadi sudah saya rendam ya sobat muda. Ini saya ambil dulu sebentar, saya akan buang kulitnya, lalu saya akan ambil dagingnya dan saya akan cuci bersih, kemudian nanti akan saya blender bersama bumbu-bumbu rawonnya. Jadi seperti ini ya sobat muda, saya mengambil daging dari kluwaknya, saya rendam dulu sebelumnya dengan menggunakan air, lalu setelah mengelupas seperti ini saya akan ambil dagingnya saja. Setelah itu saya akan cuci bersih, kemudian akan saya saring sebelum akhirnya saya blender dengan bumbu rawonnya. Sebelum saya memblender, saya tuangkan dulu sedikit air untuk membantu penghalusan proses bumbunya menggunakan mesin blender. Ini saya tutup dulu seperti ini, lalu akan saya blender sebentar. Dan ini adalah hasil ketika bumbu dan kluwaknya sudah saya blender ya sobat muda. Ini nanti akan saya tumis ke dalam wajan dengan menggunakan sedikit minyak, kemudian saya tuang bumbunya di atas wajan seperti ini, lalu akan saya aduk-aduk dulu sebentar. Setelah air sedikit menyusut, saya akan masukkan ke dalamnya yaitu beberapa lembar daun jeruk, kemudian batang serai yang sudah saya ikat dan sudah saya memakan ya sobat muda. Saya campurkan ke dalam tumisan bumbu rawonnya supaya harumnya tercium wangi ya sobat muda. Jadi seperti ini saya aduk-aduk kembali bumbunya hingga air menyusut ya. Berikutnya sambil menumis bumbu rawonnya, saya akan blender dulu beberapa cabai tampar. Ini saya blender karena warnanya kurang menarik ya sobat muda, jadi saya tambahin cabai merahnya, kemudian saya blender untuk menciptakan warna yang lebih cantik lagi. Setelah saya blender cabenya, kemudian akan saya saring, kemudian saya masukkan ke dalam wajan bersama bumbu tumisannya. Sekarang warna tumisan bumbunya sudah mulai cantik ya sobat muda. Selanjutnya saya akan tumis-tumis kembali bumbunya, kemudian
Saya tunggu hingga air menyusut ya. Sambil menumis, saya akan beralih dulu ke dagingnya. Ini adalah tetelan atau daging rawonan yang sudah saya masak ya. Jadi ini sudah empuk ya sobat muda. Cara mengempukkannya, sobat muda bisa menggunakan presto atau bisa juga dengan cara direbus kurang lebih 1,5 jam ya. Selain daging tetelan, saya akan gunakan juga daging jeroan berjenis babat seperti ini ya. Karena ini terlalu lebar, maka saya akan memotong-motongnya menjadi kecil-kecil saja, karena yang daging tadi sudah saya potong berbentuk besar ya. Tapi ini tergantung selera ya sobat muda. Sobat muda bisa gunakan dagingnya saja atau tanpa jeroan juga boleh. Selanjutnya di dalam rawon ini saya akan tambahkan juga sayuran. Saya gunakan labu siam sebagai sayurannya, tetapi ini juga disesuaikan sesuai selera saja ya. Jika sobat muda tidak inginkan sayuran sebagai tambahannya, boleh juga ya. Jadi hanya daging saja pun tidak apa-apa. Atau jika sobat muda ingin menggantikan sayurannya dengan jenis lain, bisa juga ya, misalnya dengan katas muda atau labu putih. Sekarang saya akan lanjutkan dengan mengupas labu siamnya, dan kemudian nanti akan saya potong-potong kotak-kotak, atau bila ingin memotong dengan bentuk persegi panjang juga boleh ya, disesuaikan saja sesuai selera tentunya. Sekarang potongan kotak-kotak labu siamnya sudah saya cuci bersih dan akan saya masukkan ke dalam bumbu tumisannya seperti ini. Kemudian saya masukkan juga daging rawonnya yang sudah saya masak tadi ya sobat muda. Ini kemudian saya aduk-aduk lagi. Lalu akan saya lanjutkan dengan menyiram air kaldu dari daging tadi ya sobat muda. Saya masukkan seperti ini hingga terendam beberapa daging rawonnya. Setelah daging terendam air seperti ini, saya akan tunggu dan saya akan aduk-aduk lagi. Sambil mengaduk-aduk, saya akan tunggu hingga airnya mendidih ya sobat muda. Kemudian nanti setelah kuah dari rawon ini mendidih, saya akan matikan kompornya. Kemudian akan saya tambahkan garam, gula, dan kaldu jamurnya. Untuk menambahkan rasa yang sedikit legit, kita bisa campurkan kecap manis sedikit ya sobat muda, supaya menambah warna dari kuah dan dagingnya menjadi hitam pekat. Supaya kecapnya tercampur rata, maka akan saya aduk-aduk kembali kuah rawonnya seperti ini. Selanjutnya, sambil menunggu kuah dari rawon ini mendidih, saya akan siapkan dulu. Di sini ada kecambah. Saya pilih kecambah pendek seperti ini ya, karena ciri rawon adalah menggunakan kecambah pendek. Dan ini adalah beberapa daun bawang. Jadi daun bawang itu beda dengan daun pre ya sobat muda. Daun bawang adalah berasal dari bawang merah, sedangkan daun pre berasal dari bawang putih. Jadi jangan salah ya sobat muda, untuk daun bawang digunakan masakan rawon seperti ini. Karena jika salah penggunaan daun bawang dan daun pre, maka ciri dari aroma dan rasa rawon akan berbeda. Daun bawang merah ini akan saya bersihkan seperti ini ya. Saya hilangkan akar-akar di sekitar bonggolnya, kemudian saya kupas. Nanti akan saya jadikan satu untuk dicuci bersih, lalu akan saya potong-potong, kemudian akan saya campurkan ke dalam kuah rawonnya. Dan ini adalah daun bawang yang sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci menggunakan air matang ya sobat muda. Ini nanti akan saya campurkan ke dalam kuah rawonnya. Sekarang rawon sudah matang dan api sudah saya matikan, lalu akan saya tambahkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir secukupnya. Selanjutnya rawon akan saya pindahkan ke dalam mangkok saji seperti ini, dan ini siap untuk dihidangkan bersama taburan cambah pendek dan bawang goreng.
Demikian tahapan-tahapan pembuatan rawon setan yang hitam, pekat, dan kental ala dapur Hesti Dermaja Cooking. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungannya untuk selalu like, subscribe, and share video saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.